Selamat datang di channel Relevan Hati. Semoga sehat selalu. Selamat menonton. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama yang kita syukuri adalah kenikmatan ilmu. Dan kita memohon supaya kita senantiasa diberikan kenikmatan ilmu. Karena kenikmatan ilmu itu bersifat limited edition. Allah tidak berikan kepada setiap orang, tetapi Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki ketika Allah menginginkan kebaikan kepada hamba itu. Kita tentunya mengharapkan ilmu menjadi kenikmatan besar pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya kenikmatan ilmu itu bisa membersihkan yang kotor, bisa membeningkan yang keruh, dan bisa meluruskan yang bengkok. Kalau bukan karena ilmu, kita akan terjebak kepada kebodohan. Dan kalaupun bukan karena ilmu, kita berada pada sebuah kesesatan. Tapi tentunya kita jangan lupa yang kita inginkan ilmu adalah ilmu yang berkah. Karena tidak ada perkara yang paling besar Allah turunkan dari langit menuju pada kehidupan manusia kecuali keberkahan. Dan yang kita minta itu adalah ilmu yang betul-betul memberikan keberkahan. Tidak setiap orang yang berilmu itu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Karena tentunya kita sudah banyak mendengar yang diterangkan oleh para ulama. Banyak ahlul ilmi yang belum tentu mereka selamat dan terjamin masuk surga dan mendapatkan rahmat. Dan kita juga paham orang Yahudi itu orang berilmu, tapi mereka tidak selamat pada kehidupan kelak mereka di akhirat. Karena ilmu yang mereka dapatkan itu tidak memberikan keberkahan. Yang kita minta menjadi sebuah kenikmatan pada kehidupan kita adalah ilmu yang membawa berkah pada kehidupan kita. Apa itu tanda barokahnya ilmu yang kita peroleh? Setidaknya ada 3 tanda barokahnya ilmu pada kehidupan kita. Yang pertama, bertambah mulia akhlak yang kita miliki ketika kita memiliki ilmu, terutama kepada orang yang beriman ataupun yang tidak beriman sekalipun. Kita memiliki kelembutan di dalam sikap, kelembutan di dalam kita berinteraksi, dan kelembutan kita di dalam bermuamalah. Makanya para sahabat ketika mereka telah mengenal Rasulullah, mereka diajari oleh Nabi bagaimana berlemah lembut kepada sesama orang Muslim. Ketika ada orang yang kencing di Masjid Nabawi, bagaimana ketika ada yang kencing di Masjid Nabawi, para sahabat marah dan emosi. Dan mereka menghunuskan pedangnya. Tetapi Nabi berkata, mengajari para sahabat, da'uhu, biarkan dulu kencingnya habis. Ketika Arab Badui itu sudah selesai dengan kencingnya, barulah Rasulullah itu menuangkan air di bekas sisa kencing Arab Badui itu. Sikap itulah yang disebut dengan sikap rahmat yang ada pada hati Rasulullah, dan itulah yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Dari berbagai macam kejadian itulah para ulama mengatakan kalau orang itu berkah di dalam ilmunya, maka sesungguhnya lisannya tidak ketus, sikapnya tidak penuh amarah, hatinya tidak penuh dengan emosi kepada orang yang beriman. Kita masing-masing mencoba untuk mendiagnosa diri kita, tidak usah kita mendiagnosa orang. Ya, tidak perlu nanti setelah kajian kita WhatsApp teman kita. Kajian tadi itu saya tahu antum ini tidak berkah ilmunya, tidak usah. Tapi sesungguhnya ini untuk mengingatkan kita bahwasanya tanda berkahnya ilmu adalah penuh dengan kelembutan yang ada pada hati kita. Yang kedua, tanda barokahnya ilmu adalah bagaimana kita bertambah ketaatan dan ibadah kita kepada Allah. Malamnya kita dulu sebelum kita ngaji beda dengan malamnya kita setelah ngaji. Cara kita memperlakukan istri, cara kita memperlakukan suami setelah kita ngaji maka berubah menuju kepada arah yang lebih baik. Bukan berarti kita langsung berubah total 100%, lalu kita tidak mungkin memiliki kekurangan. Enggak, bukan begitu. Tapi setidaknya ada perubahan pada setiap ilmu yang berkah. Karena sesungguhnya perubahan itu melekat kepada mereka yang mendapatkan keberkahan. Karena barokah itu sesuatu yang bertumbuh. Makanya kalau ilmunya bapak berkah, yang merasakan pertama kali istri. Dan istri akan berkomentar di dalam hatinya. Suamiku semenjak dia ngaji ada perubahan dari tutur katanya. Kalau dulu marah sering menyebut 1000 nama binatang, sekarang dia menyebut cukup 1 nama binatang. Ya, itu sudah ada perubahan. Ya, walaupun contohnya itu yang paling luar ya, yang paling bagus ya sudah tidak lagi menyebut nama binatang. Seorang wanita kalau ilmunya itu berkah, maka anaknya, maka suaminya pun merasakan.
Dan akhirnya dia berkata, semenjak istriku ngaji, maka ada banyak perubahan. Tidak mudah untuk marah, tidak mudah untuk membanting pintu di depan saya. Mungkin dia banting pintu, tapi tidak lagi di depan bapak. Setelah bapak pergi baru dibanting pintunya. Ya setidaknya tahulah bahwasanya dia tidak boleh banting pintu di depan suami. Maka ketika ada perubahan, maka itulah yang disebut dengan ilmu yang berkah. Makanya ada kejadian menarik, ada salah satu jamaah kami Pak, di Bekasi Timur. Kalau beliau sedang mendapati istrinya sudah mulai agak emosional, yang dilakukan beliau ada dua. Kalau tidak mengajak jalan-jalan, beliau mengajak kajian. Karena beliau mendapati istrinya itu ada perubahan setelah pulang dari kajian. 2 hari, 3 hari, lumayanlah Ustadz, menenangkan kondisi rumah tangga kami. Maka itu memberikan kepada kita, barokahnya ilmu itu mengubah kita kepada arah yang lebih baik. Makanya kalau Bapak ngaji, tetangganya, pamannya, itu tidak merasakan arti kesolihan Bapak, maka Bapak belum kita belum berkah ilmunya. Dan saya harus katakan, harusnya yang bisa merasakan manfaat ketika kita berilmu itu orang terdekat kita. Banyak ikhwan, banyak laki-laki, banyak akhwat, banyak perempuan yang terkadang dikenal baik sama teman pengajiannya yang datang dari tempat yang jauh. Tapi maaf, testimoni teman-temannya yang datang dari tempat yang jauh tidak diaminkan sama orang yang paling dekat dengannya. Tetangganya tidak setuju, mungkin pamannya tidak setuju. Ketika ada orang yang menyebut, ini akhwat baik banget, tapi ternyata tetangganya bilang, enggak, saya enggak merasakan dia baik. Maka sesungguhnya itu belum berkah. Karena tanda keberkahan ilmu, tanda keberkahan dakwah, mengkerabatkan, menjadikan keluarga orang yang dekat, mendekatkan orang yang jauh. Maka itulah yang menjadi sebuah perhatian kita Pak. Jangan sampai ngaji, kita dikenal baik sama orang jauh, tapi tetangga bapak, tetangga ibu tidak mengenal ibu itu baik. Baik itu bukan konsumsi orang jauh, baik itu konsumsi orang terdekat. Karena orang yang di dekat kita itu mendapatkan prioritas. Prioritas di dalam kita menghormati, prioritas di dalam kita membagi harta, prioritas ketika kita memberikan kasih sayang itu selalu yang terdekat dulu. Karena sesungguhnya dakwah itu bukan menjauhkan yang dekat dan menjauhkan yang dekat. Itu tidak boleh terjadi. Makanya yang kedua, sesungguhnya ilmu itu berkah ketika orang terdekat kita merasakan bagaimana baiknya kita di antara mereka. Yang ketiga, tanda barokahnya ilmu itu apa? Menciptakan hati yang tawadhu. Makanya kita berharap dan kita berdoa, jangan hanya minta ilmu, tapi kita minta ilmu yang betul-betul memberikan hati yang merendah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana di dalam sebuah kitab diterangkan, Umar bin Khattab itu berkata, al-ilmu salah satu ashbar. Ilmu itu ada 3 putaran. Ilmu itu ada 3 pusaran. Faman dakhalaha fi syibril awal, siapapun yang memasuki putaran pertama, takabbaro, biasanya sombong, suka ngerendahin orang, suka nyalahin orang, suka nyesatin orang, bermuka masam kepada orang yang beriman ketika mereka baru memasuki putaran pertama. Itu yang ngomong bukan saya. Itu yang berkata adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada orang ngaji, Pak, ternyata mukanya masam, omongannya ketus, maunya hanya ingin dipahami, tetapi tidak mau memahami, maunya menang, tapi tidak mau untuk menghargai, maka dia masih berada pada pusaran dan putaran yang pertama. Dilanjutkan sama Umar bin Khattab, faman dakhalaha fi syibrisani tawadhu'ah. Seseorang kalau melanjutkan perjalanan ilmunya, memperbanyak referensinya, bacaan kitabnya semakin ditambahkan, maka kata Umar bin Khattab, tawadhu'ah, dia akan tawadhu pada perjalanan ilmu yang telah dia dapatkan. Tentunya dia selalu melihat orang lain itu mungkin memiliki ilmu yang belum dia ketahui. Kita Pak belajar, itu bukan berarti kamu sudah menggenggam semua ilmunya Nabi. Ustadz yang kita ambil ilmunya, termasuk saya, itu masih banyak kurangnya dan masih banyak kebodohan yang melekat pada diri saya. Makanya kita tidak boleh menjadi tinggi di balik setiap ilmu yang kita peroleh. Siapapun ustadzmu, karena tidak ada yang maksum. Kemaksuman miliknya Nabi dan kemaksuman telah wafat dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kata Umar bin Khattab, siapapun yang memasuki putaran kedua, dia akan mulai tawadhu. Faman dakhalaha fi syibris salis, siapapun yang memasuki pusaran ilmu dan putaran ilmu yang ketiga, alima annahu ma ya'lam, barulah dia sadar kalau dia tidak tahu apa-apa dibandingkan semua ilmu yang seharusnya dia pelajari. Inilah yang kita minta, Pak. Kita minta sama Allah dengan jujur, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, tambahkanlah aku sunnah, tambahkanlah aku tauhid. Tetapi tauhid dan sunnah yang tidak menjadikan aku sombong, tidak menjadikan aku merendahkan. Berikanlah kepadaku pemahaman Nabi, berilah kepadaku pemahaman para sahabat yang membuatku tawaduk dan membuatku merasa tidak tahu apa-apa, supaya aku senantiasa menghargai setiap ilmu yang disampaikan sama orang yang menyampaikan ilmu itu. Inilah yang menjadikan kita faham, inilah kenikmatan ilmu ketika kita mendapatkan keberkahan. Itulah yang menjadikan saya kemarin sudah sampaikan ya, ada salah satu anak saya pernah bercermin sama saya. Ketika beliau bercermin sama saya, beliau meminta doa. Doakan ya Bi, supaya saya menjadi ahlul ilmi. Saya berkata, amin. Lalu tidak sampai 1 menit, dia langsung mengedit dan mengevaluasi doanya. Jangan deh, jangan ahlul ilmi. Ditambah boleh atau tidak boleh. Apa doanya? Menjadi ahlul jannah. Kenapa menjadi ahlul jannah, nak? Saya tanya. Beliau berkata, karena yang ahlul ilmi belum tentu masuk surga. Tetapi ahlul jannah, insya Allah orang yang berilmu dan mendapatkan rahmat. Hari itu saya belajar dari anak saya yang masih belia tentang hikmah. Itulah keberkahan ilmu. Inilah yang menjadi titik perhatian kita. Jangan hanya meminta kita diberikan ilmu, tapi mintalah ilmu yang betul-betul memberikan keberkahan. Tetangga kita merasakan ilmunya kita, orang-orang selamat dari lesan kita, orang mukmin selamat dari hujatan kita, Pak. Suami dan istri kita merasakan perubahan pada diri kita, bertambah mulia akhlak kita, dan tentunya hati kita tidak pernah menjadi tinggi. Kalau Bapak nanti bisa ngaji dan bisa membaca kitab, ingat ya, yang baca kitab bukan hanya Bapak. Kalau nanti Bapak sudah bisa menghafalkan 1000 hadis, ingat ya, yang menghafalkan 1000 hadis bukan hanya Bapak. Supaya kita mampu menghargai orang lain. Hidup itu bukan hanya tentang kita. Supaya kita tidak terkena penyakit narsistik tanpa kita sadari di balik kajian yang kita ikuti. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu dan semoga keselamatan, kesejahteraan tercurah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita menjadi umatnya Nabi yang senantiasa membenarkan Rasulullah dalam setiap ucapannya. Kita tidak pernah ragu, ucapan Nabi itu tidak ada yang salah. Tidak boleh ada di antara kita meragukan perkataan Nabi. Dan kita jangan sampai menghamba kepada penelitian, menghamba kepada penelitian medis, tetapi justru kita ragu terhadap hadis Nabi. Hadis Nabi melebihi penelitian. Hadis Nabi melebihi riset medis, Pak. Dan kita harus yakin, kalau kita ingin bertemu dengan Nabi, semua itu ada syaratnya. Apa syaratnya kita berjumpa dengan Nabi? Membenarkan apapun yang dikatakan oleh beliau dan tidak perlu meragukan apapun yang datang dari beliau selama datang dengan khabar yang sahih. Selama datang dengan kabar yang sahih yang tidak menjadi pertentangan di antara para ulama, kita benarkan. Ya, makanya kemarin ketika ada sebuah film yaitu Ipar Adalah Maut, itu berangkat dari hadis Nabi. Saya tidak melihat film itu dan saya termasuk orang yang mengambil sebuah sikap tidak pernah nonton di bioskop. Tapi film itu ketika viral memberikan kepada kita sebuah pelajaran bahwasanya apapun yang datang dari Nabi itu pasti benar adanya. Nabi sudah mengatakan ribuan tahun yang lalu, ipar itu adalah maut. Terkadang masyarakat itu baru membenarkan itu ketika sudah muncul filmnya. Padahal ketika belum muncul filmnya, mungkin mereka mengatakan, apa sih ipar kok dikatakan maut, radikal banget. Tapi ketika di packaging dengan film baru diterima. Kadang-kadang kita harus menerima penelitian dulu baru membenarkan Nabi. Kadang-kadang kita harus menerima riset medis dulu baru kita membenarkan. Semoga kita level imannya kepada Nabi tidak semacam itu. Karena mendapatkan pertolongan syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya syarat. Syaratnya adalah membenarkan apapun yang dikatakan Nabi.
Semoga sholawat ini tercurah kepada beliau dan semoga kita termasuk umatnya Nabi yang mendapatkan syafaatnya. Dan tambahan sedikit Bapak, kita nanti Pak ketika berada di dalam barzakh, maka sesungguhnya kita bukan hanya ditanya tentang siapa Rob kita, bukan hanya ditanya siapa Nabi kita dan apa agama yang diutus kepada kita, tapi nanti kita akan diperlihatkan sosok laki-laki yang akan ditanyakan malaikat mungkar dan nakir kepada kita. Ya. Malaikat mungkar dan nakir itu mengatakan, "Ma taquluna fi hadzal rajul" atau "Ma taqulu fi hadzal rajul." Ada satu gambar atau satu sosok yang diperlihatkan malaikat dan itu adalah sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para malaikat berkata kepada setiap orang ketika melewati ujian pertanyaan di dalam kubur, "Ma taqulu fi hadzal rajul." Apa yang kalian komentari tentang laki-laki ini? Siapa laki-laki ini? Maka sesungguhnya Imam Al-Qurtubi berkata, ada dua tipe manusia muslim, Pak. Antara yang bisa menjawab dan tidak bisa menjawab. Seorang mukmin maka secara mantap berkata, "Hadza Nabiullah Muhammad khatamul anbiya wal mursalin." Ini adalah Nabi Muhammad, penutup para nabi dan para rasul. Kenapa dia bisa menjawab itu? Karena komitmen yang dia ikuti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kehidupan yang menjadikan dia mengenali sosok itu sebagaimana aliran darah yang ada pada hidupnya. Tapi ada yang kedua, kata Imam Qurtubi dalam riwayat itu, ada orang munafik yang mereka mengatakan dirinya muslim dan ketika diperlihatkan sosok Nabi Muhammad, mereka tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena mereka meragukan Nabi, mendustakan Nabi dan selalu mengakhir-akhirkan sabdanya Nabi daripada perkataan yang lain. Inilah yang menjadikan kita, semoga kita termasuk umatnya Nabi yang bisa menjawab segala pertanyaan yang ditujukan kepada kita berkaitan tentang Rasulullah SAW. Amin insyaallah. Kita akan membahas tentang doa dan kita melanjutkan perjalanan panjang kita membahas tentang doa. Karena doa itu merupakan inti ibadah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu merupakan inti ibadah. Berarti ketika kita mempelajari tentang doa, dalam setiap rumpunnya kita sedang mempelajari tentang intinya ibadah kita kepada Allah. Ini merupakan salah satu di antara rumpun ilmu yang memiliki kemuliaan. Kenapa mempelajari doa itu memberikan kemuliaan bagi mereka yang ikhlas mempelajarinya? Karena objek yang kita pelajari itu doa. Dan resultnya atau hasilnya yang kita dapatkan itu menjadikan kita tahu bagaimana kita meminta kepada Allah. Tidak ada ibadah kecuali semuanya dilandasi dengan doa. Ketika kita tawaf, di situ ada doa. Ketika kita sa'i, di situ ada doa. Ketika kita puasa, di situ ada doa. Bahkan ketika kita melakukan sebuah kegiatan dan aktivitas, membuang kotoran, itu pun setelah keluar kita pun berdoa. Karena tidak ada bagian pada kehidupan manusia kecuali di dalamnya selalu ada doa. Nah inilah yang menjadikan kita ingin supaya kita sadar kembali. Karena selama ini kita berinteraksi dengan doa itu secara tidak sadar. Kita sering mengucapkan doa tetapi tidak sadar apa yang kita ucapkan. Maaf, berapa banyak orang yang tawaf. Dia berdoa bersama-sama ketika tawaf, tapi tidak mengerti maksud dan makna dari doa yang dia panjatkan ketika dia tawaf. Ada ratusan ribu orang ketika dia sa'i antara Safa dan Marwah, dia berdoa, tapi ternyata tidak mengetahui makna dalam setiap doanya. Tentunya ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita. Allah itu mencintai orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia paham artinya, dia mengerti maknanya, dan dia menghadirkan jiwanya ketika dia mengucapkan doa itu. Allah tidak suka kepada setiap orang yang berdoa dalam kondisi hati yang lalai. Dia tidak tahu artinya, tidak paham maknanya, dan tidak mengerti apa maksudnya dia meminta itu kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita, supaya kita berpindah dari kondisi yang menjadikan kita bisa dibenci oleh Allah karena berdoanya tidak paham, kita berlari dengan ilmu, kita menuju kepada posisi supaya kita dicintai oleh Allah ketika kita mengerti doa apa yang kita panjatkan kepada Allah. Itulah letter to Allah kita pelajari bersama-sama.
Mari kita buka surat Ghafir ayat yang ke-7. Bagi bapak dan ibu yang tidak membawa kitabnya, maka silahkan membuka Quran digitalnya, supaya kita bisa mengerti pembahasan kita dan objek yang kita pelajari pada kesempatan malam kali ini. Kita lafadzkan bersama-sama. Satu kali ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Ya, ini surat Ghafir ayat yang ke-7. Mari kita bedah ayat ini supaya melahirkan makna, mengikat kesadaran kita kepada apa yang ada pada doa ini. Surat Ghafir ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Arti dari doa yang baru saja kita panjatkan adalah, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan ya, kepada orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ini doa. Poin pertama yang menjadi pembahasan kita pada surat Ghafir ayat yang ke-7, siapa yang mengucapkan doa ini? Sampai Allah mengabadikan doa ini di dalam ayatnya pada kitabullah Quran. Kita mengerti bahwasanya doa ini diucapkan oleh para malaikat. Dan sudah sering saya sampaikan, sesungguhnya para malaikat itu mereka bertugas. Bukan hanya menjalankan amanah dari setiap perintah yang Allah berikan dan Allah bebankan kepada mereka, tapi salah satu di antara tugasnya para malaikat itu adalah mendoakan orang-orang yang beriman dan orang solih. Jadi menjadi solih itu tidak pernah rugi, Bapak. Menjadi solihah itu tidak pernah rugi, wahai para ibu. Karena ketika kita berdosa dan kita terus menjalani dosa besar, itu kita yang rugi. Dosa itu akan menyulitkan kita. Dosa itu yang membuat kehidupan kita menjadi buram. Dosa itu yang membuat kehidupan kita menjadi sulit. Itu dosa. Kalau kita melakukan dosa sebagai mujrim. Tetapi kalau manusia senantiasa berbuat, senantiasa ingin untuk mensolihkan dirinya, menjadi orang solih itu beruntung. Kenapa? Setidaknya ada dua keberuntungan menjadi orang solih. Selain dari keuntungan yang begitu banyak. Apa yang pertama? Kita akan senantiasa didoakan para malaikat. Dan didoakan para malaikat itu sangat menyenangkan. Karena memberikan kekuatan kepada kita di dalam menjalani ketaatan. Dan bagaimana kita bisa meninggalkan segala macam dosa. Bapak terkadang dulunya ketika digoda dengan minuman khamr, Bapak sering tergoda dan minum minuman khamr. Tapi setelah Bapak berubah menjadi solih, Bapak melihat khamr itu terasa menjijikkan dan tidak mau sama sekali untuk menyentuh khamr kembali. Itu namanya bagian dari kekuatan yang diberikan oleh para malaikat. Ketika malaikat itu mendoakan orang yang beriman, supaya orang beriman itu senantiasa memiliki kekuatan di dalam ketaatan. Pada perjalanan hidupnya ketika menghambakan diri sama Allah, didoakan malaikat itu merupakan sebuah kekuatan. Makanya kita sering merasa takjub kepada orang solih di balik setiap ujian mereka. Kenapa mereka mampu melewati setiap ujian itu? Karena mereka mendapatkan doa dari para malaikat. Makanya kita mendapatkan dalam surat Fussilat yang sangat terkenal, ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ini kan terkenal. Banyak khatib sering menyitir ayat ini dan banyak ustadz menyebutkan ayat ini. Artinya apa ustadz? Orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, dia istiqomah melakukan ketaatan. Allah lalu mengabarkan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita. Apa itu? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu itu Pak, artinya adalah turunnya bukan sekali. Kalau turun sekali namanya tangzil. Nazala yang zilu, itu turun sekali. Saya turun dari meja, itu namanya yang zilu atau angzilu, sekali. Tapi kalau disebutkan dengan sifat mubalaghah,
tatanazzalu alaihimul malaikah, berarti malaikat itu diturunkan oleh Allah berulang-ulang. Kepada siapa? Orang yang beriman ketika mereka istiqomah melakukan ketaatan. Apa yang akan dilakukan para malaikat? Malaikat itu melakukan 3 narasi kekuatan. Allah takhafu, tidak usah sedih, tidak usah takut apa yang terjadi di masa mendatang. Wala tahzanu, jangan sedih terhadap apa yang sudah terjadi di masa lampau. Wa absyiru, dan bergembiralah. Tempatmu di depan itu adalah surga yang dijanjikan kepada kalian. Makanya ketika kita mendapati bagaimana Ibunda Asiyah binti Muzahim, ini salah satu contoh saja Pak. Ibunda Asiyah binti Muzahim itu mendapatkan tingkat ujian berat, bukan ketika di waktu muda, tetapi di usia yang tidak lagi muda. Suaminya yang selama ini sangat mencintainya, bahkan suaminya tidak mampu menampik permintaan Asiyah binti Muzahim ketika menemukan bayi laki-laki terhanyut di atas sungai Nil. Makanya dikatakan dan dinamakan Musa. Musa itu sesuatu yang terhanyut. Itu karena cintanya Fir'aun kepada Asiyah binti Muzahim, beliau memberikan pengecualian. Anak laki-laki semuanya dibunuh dari Bani Israel, kecuali anak yang diminta sama Asiyah binti Muzahim. Maka itu menunjukkan kadar cintanya Fir'aun yang begitu besar kepada Asiyah binti Muzahim. Tapi ketika akhirnya Asiyah binti Muzahim dia beriman kepada Rabbnya Nabi Musa, maka seketika rasa cintanya itu berganti dengan kemurkaan. Lalu mendapatkan tingkat penyiksaan yang berat, tidak terlalu lama berselang dari para penyihir yang juga dipotong tangannya secara bersilang. Dan pada saat itu ketika Asiyah disiksa, beliau diletakkan di atas pancang yang begitu tinggi, dalam keterangan beberapa tafsir, lalu diikat di tempat yang tinggi, disaksikan banyak orang, tanpa diberikan air minum. Lalu pada saat itu, Ibunda Maryam merasakan kehausan di atas kehausan. Pada saat itulah, Allah memperlihatkan surga di depan Asiyah binti Muzahim. Makanya ada satu peristiwa ketika Asiyah binti Muzahim diperlihatkan surga yang Allah perlihatkan kepadanya, di tengah puncaknya keimanan seorang Asiyah, pada saat itulah beliau tersenyum melihat surga yang Allah perlihatkan kepadanya. Senyuman itulah yang akhirnya membuat Fir'aun bertambah geram dan bertambah murka, sampai akhirnya dieksekusilah Asiyah binti Muzahim. Jadi orang yang beriman itu Pak, selalu memiliki kedekatan hati dengan surga. Sehingga ketika dia melihat apapun, maka dia selalu ingat kepada surga. Makanya ketika kita selalu membayangkan surga, semakin rendah nilai ujian yang kita hadapi. Tetapi semakin kita tidak membayangkan surga, semakin sulit kita semakin sulit kita menghadapi masalah. Karena yang meringankan kita menghadapi ujian itu kalau kita ingat balasannya adalah surga. Ada sebuah kisah menarik dari sebuah tulisan Pak. Mari kita belajar dari tulisan ini dan semoga Allah merahmati siapapun yang menulis kisah ini. Ada seorang wanita, beliau itu sedang ada satu masalah kecil di rumah tangganya, yaitu kebiasaan suami untuk meletakkan handuk di atas tempat tidur. Ya. Dan itu membuat seorang istri sangat sebel dan kesal dengan perilaku itu. Pak Aiban masih meletakkan handuk di atas tempat tidur enggak ya? Nggak, kalau iya juga enggak apa-apa. Maka akhirnya sang istri itu marah-marah Pak. Karena terkadang kalau kita sudah nikah Pak, kita harus paham. Kadang-kadang masalah itu bukan masalah besar, masalah kecil yang terkadang bisa membesar. Maka setiap habis mandi, suaminya meletakkan kembali di atas tempat tidur. Dia sudah marah-marah beberapa waktu, tapi suaminya tidak mau berubah. Dan setiap diingatkan, suaminya diem, tapi besok mengulang kembali. Mungkin suaminya punya ego yang besar, karena nggak mau diingatkan. Akhirnya sang istri mengubah metodenya. Bagaimana ketika itu dia tidak lagi marah-marah, tetapi menyindir dengan kalimat yang halus, tapi menyindirnya. Disindirlah. Tapi tetap sang suami santai dan tetap meletakkan anduk di atas tempat tidur. Masya Allah. Ini suaminya luar biasa ini.
Dan itu terjadi sampai berulang-ulang. Dan akhirnya sang istri sempat bingung bagaimana mengingatkan suaminya supaya tidak meletakkan anduk di atas tempat tidur. Setelah semua cara ditempuh tidak membuahkan hasil, maka sang istri mendapatkan sebuah kajian. Bahwasanya setiap masalah itu menjadi ringan kalau dikaitkan dengan surga. Akhirnya beliau berkata, saya harus berubah. Saya harus berdamai dengan pikiran saya. Bahwasanya ketika saya melihat anduk, saya tidak boleh melihat itu anduk di atas tempat tidur. Tapi saya harus melihat bahwasanya itu bukan handuk, tetapi sepotong karpet yang turun dari surga. Atau sepotong permadani yang turun dari surga. Dan itu saya lakukan setiap pagi. Makanya ketika setiap pagi, suami saya meletakkan anduk di atas tempat tidur, saya tidak lagi melihat itu anduk basah. Tapi saya melihat inilah sepotong permadani yang Allah turunkan untuk saya dari surga. Akhirnya mengambilnya itu dengan senyum. Tanpa menyeringai, tanpa menyindir. Dan dia itu ambil dicium anduknya itu dalam kondisi senang. Karena apa? Dia tidak lagi melihat itu anduk, tetapi sepotong permadani dari surga. Dan akhirnya dia terus jalankan itu. Dan tidak ada rasa kesel, rasa marah. Yang biasanya ada pada hatinya setelah dia mengubah pikirannya. Dan ketika sang suami melihat istrinya kok tidak lagi marah, tidak lagi ketus, tidak lagi menyeringai, dan tidak lagi menyindir, akhirnya sang suami itu malah justru melihatnya setiap waktunya. Dan akhirnya sang suami berubah, tidak lagi meletakkan anduk di atas tempat tidur. Maka pada satu pagi, sang suami meletakkan anduk di atas tempatnya. Istri pada saat masuk kamar, dia tidak menjumpai anduk itu di atas tempat tidur sebagaimana biasanya. Justru istrinya sedih dan berkata, mana ini sepotong permadani yang ada di atas tempat tidurku? Maka suaminya berkata, mana ada permadani? Itu andukmu bukan anduk bagiku, tapi sepotong permadani. Masya Allah. Kisah ini walaupun tampaknya remeh, Pak. Tapi kisah ini ada kaitannya dengan apa yang kita pelajari di dalam surat Fussilat 30. Bahwasanya terkadang orang yang betul-betul dikuatkan oleh Allah, ketika malaikat diturunkan kepada mereka, mereka itu tidak takut, mereka tidak sedih, dan mereka itu selalu melihat surga dalam setiap perkara. Tidaklah mereka berinfak, bukan melihat rekeningnya dari 30 menjadi 25, enggak. Dia mengingat properti surga yang akan dia peroleh. Ketika manusia itu sudah mengingat surga, itu termasuk salah satu hasil yang didapatkan manusia ketika manusia sudah dicintai para malaikat. Makanya tadi babnya saya sampaikan, menjadi orang yang solih itu tidak pernah merugi. Karena apa? Yang pertama kita akan senantiasa didoakan oleh para malaikat. Ada kata-kata bagus dari seorang ulama. Ketika seorang ulama menyebutkan tentang masalah para malaikat. Karena sesungguhnya kita harus paham kata Hasan Al-Basri. Masih ingat perkataan yang pernah saya sampaikan sebulan 2 bulan yang lalu? Dikatakan oleh Hasan Al-Basri, tidak ada makhluk yang paling mencintai kita sebagai orang beriman dan menginginkan kita untuk diampuni dosanya dan menginginkan kita supaya mendapatkan istiqomah di dalam taubatnya kita kecuali malaikat. Karena apa? Karena sesungguhnya begitulah kita dapatkan. Sesungguhnya malaikat itu sangat mencintai orang beriman. Mutarrif bin Abdullah, salah satu di antara ulama salaf, itu sampai mengatakan wajadna ansoh ibadillah li ibadillah minal malaikah. Aku tidak pernah mendapati satu makhluk yang paling menginginkan kebaikan kepada orang yang beriman kecuali adalah para malaikat. Makanya ketika kita menjadi orang yang solih, Pak, tidak rugi. Kenapa? Karena sesungguhnya kita mendapatkan doanya dari para malaikat. Dan doanya malaikat itu menjadi salah satu hal yang paling kita hajatkan. Kenapa? Karena didoakan manusia itu manusia bagaimanapun terbatas. Manusia itu sebagian dari mereka menjadi fitnah bagi kita. Karena tidak semua orang itu suka dengan kita, Pak. Nggak mungkin, Pak, Bapak disenangi sama setiap orang, nggak mungkin. Saya disenangi semua orang itu nggak mungkin.
Makanya mengharapkan didoakan orang beriman itu pada dasarnya boleh, tetapi bagaimanapun keutamaannya tidak mampu mengalahkan keutamaan didoakan para malaikat. Dan sesungguhnya para manusia itu terbatas di dalam mendoakan kita, beda dengan malaikat. Ya. Makanya akhirnya itulah yang menjadi orang soleh itu tidak rugi. Yang kedua, menjadi orang soleh itu juga tidak rugi. Kenapa? Karena ketika kita soleh, misalkan hari ini kita soleh, kita jaga semua perintahnya Allah, kita jaga segala maksiatnya Allah. Maka pada saat ketika kita telah memiliki kesolihan pada kehidupan kita, maka kita mendapatkan doa dari setiap orang yang sholat. Karena salah satu redaksi orang ketika sholat itu apa? Assalamualaikum wa ala ibadis sholihin. Keselamatan dan kesejahteraan untuk kami, yaitu para nabi, dan untuk orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang yang sholih. Wa ala ibadis sholihin. Makanya ketika bapak jadi sholih, ibu menjadi sholihah, bukan hanya malaikat di atas langit yang mendoakan bapak dan ibu, tetapi ternyata setiap orang yang sholih dari timur di barat, dari utara ke selatan, yang waktu sholat itu kan terus 24 jam, maka mereka terus memberikan doa kepada orang sholih. Makanya disitulah kita mendapat bahwasanya menjadi orang sholih itu merupakan sebuah keberuntungan yang besar. Maka di sini kita kembali kepada poin yang pertama. Ini doanya dipanjatkan oleh para malaikat. Dan malaikat itu salah satu di antara amanahnya mereka mendoakan orang yang beriman. Ya. Makanya ini memberikan kepada kita yang pertama, betapa besarnya hajat kita supaya kita dicintai oleh para malaikat. Ini yang pertama yang kita pahami. Doa di dalam surat Ghafir diucapkan oleh para malaikat. Yang kedua yang kita harus pahami tentang doa ini bicara tentang masalah rahmat. Karena kita mendapati Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Maka sesungguhnya di sini para malaikat itu menegaskan tentang rahmatnya Allah yang meliputi segala sesuatu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Malaikat itu sebelum mendoakan orang yang beriman dengan sebuah redaksi faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim, maka sesungguhnya para malaikat itu sebelum mendoakan orang yang beriman, para malaikat itu menyebutkan tentang rahmat. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya masalah rahmat itu masalah besar pada kehidupan kita bertauhid dan berakidah kepada Allah. Sekarang mari kita bahas tentang masalah rahmat. Karena doa ini berkaitan sangat kuat dengan masalah rahmat. Kita mendapati bahwasanya yang pertama, kalau kita bicara tentang masalah rahmat, setidaknya ada 4 poin. Kalau kita bicara tentang masalah rahmat. Dan kita harus paham bahwasanya munculnya sifat Ghafurnya Allah, munculnya sifat Rahman dan Rahimnya Allah, itu karena sifat rahmatnya Allah yang begitu luas pada kehidupan segala sesuatu. Kalau rahmat itu diartikan dalam bahasa kita, itu kasih sayang, Pak. Ataupun rasa kasihan Allah kepada setiap makhluknya. Apa 4 poin yang kita pelajari tentang masalah rahmat? Ya, karena ini merupakan pembukaan dalam doa di dalam surat Ghafir ayat yang ke-7. Yang pertama, sesungguhnya kita membutuhkan rahmat lebih daripada apapun. Karena kita diampuni oleh Allah itu ya karena rahmatnya Allah. Makanya doanya Nabi menegaskan tentang itu. Allahumma rahmataka arju falatakilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, sesungguhnya rahmatmu yang aku harapkan dan aku butuhkan. Jangan tinggalkan aku walaupun sekejap mata. Berarti, kalau ada di antara kehidupan kita yang tidak mendapatkan rahmat, baik rahmat secara umum ataupun rahmat secara khusus, alam semesta ini tidak akan berjalan. Alam semesta ini tidak akan ada sebuah kehidupan kalau bukan karena rahmat. Makanya Allah menegaskan di dalam surat Hud ayat yang ke-47.
Allah menyampaikan, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni aku dan merahmati aku, pastilah aku menjadi orang yang merugi. Karena rahmat itu perkara besar. Makanya kenapa kita sampai masuk surga itu karena rahmat. Karena sesungguhnya amalan kita itu tidak pernah sepadan dengan properti kenikmatan surga yang Allah sediakan untuk kita, Pak. Yang bisa menjadikan kita bisa mendapatkan properti surga dengan seluruh dahsyatnya kenikmatan itu ya karena kasihan Allah sama kita, bukan karena ibadah kita. Makanya jangan pernah sombong pada ibadah kita, lalu merasa bahwasanya ibadah kita itu sepadan dengan properti di surga. Enggak. Jadi ibadah kita tuh enggak akan sepadan dengan properti di surga. Karena apa? Properti surga itu sangatlah mahal sekali. Sehingga amalan kita, kalaupun kita dari bayi langsung sujud dan berzikir sepanjang kita hidup 60 tahun, 70 tahun, kalau dikonversikan dengan membayar kenikmatan, itu tidak akan pernah cukup. Bahkan membayar kenikmatan di dunia pun tidak akan pernah cukup. Apalagi membayar kenikmatan nanti di akhirat dengan surga. Saya sudah pernah menyampaikan kan sebuah hadis, bagaimana ada seorang laki-laki Bani Israel, diceritakan oleh Nabi, beribadah kepada Allah 500 tahun. Kita bayangkan panjangnya beliau di dalam dia melakukan ketaatan kepada Rabb-nya. Maka ketika akhirnya beliau diwafatkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah, kata Nabi, ketika akhirnya dia mendapatkan mizan kebaikannya lebih berat daripada mizan keburukannya, akhirnya dia masuk surga. Allah berfirman kepadanya, masuklah kamu ke surga. Tetapi orang itu berkata, saya masuk surga karena amalku. Bukan, kamu masuk surga karena rahmatku. Dan orang itu berkata, bagaimana saya bisa masuk surga? Karena rahmatmu ya Allah, padahal aku telah beribadah kepadamu selama 500 tahun. Maka Allah memberikan jawaban. Maka malaikat dipanggil sama Allah, hitung amal orang ini. Dihitunglah amalan orang itu oleh malaikat dan sesungguhnya malaikat itu akuntan yang tidak pernah salah dan amanah. Dihitung amalan orang itu selama 500 tahun. Ketika dihitung 500 tahun itu kata Allah, maka amalnya dipakai untuk membayar nikmat yang aku berikan kepadanya ketika di dunia. Dulu, nanti kalau masih ada sisa, pakai untuk menghitung kenikmatan akhirat. Dihitung para malaikat dalam sekejap dan ternyata para malaikat mengatakan, sudah kami hitung ya Allah dan kami konversikan dengan kenikmatan yang dia kecap di dunia. Lalu malaikat ditanya, fama wajadta, apa yang kamu peroleh? Ya Allah, ibadahnya 500 tahun tidak bisa membayar kenikmatan dunia walaupun mata cuma sebelah saja. Jadi kenikmatan sebelah saja Pak, kalau Bapak beribadah selama 500 tahun, itu bayar kenikmatan mata sebelah itu tidak cukup. Belum kenikmatan sebelahnya, belum hidung, belum paru-paru, belum liver, belum lambung, belum udara, belum air. Oh, tidak cukup. Apalagi kenikmatan surga. Barulah hamba itu terdiam dan akhirnya mengakui, saya masuk surga karena rahmatmu. Itulah rahmat Pak. Makanya tidak perlu bagi kita menyombongkan ilmu kita dan menyombongkan ibadah kita. Imam Adz-Dzahabi, Imam Ibnu Qayyim itu berkata, tidak ada kesombongan yang paling tercela kecuali kesombongan atas ibadah yang dia lakukan dan kesombongan atas ilmu yang dia peroleh. Tidak usahlah kita sombong dengan ibadah kita. Saya konversikan, saya analogikan, saya kiaskan lebih mudah lagi Pak. Mana properti yang paling mahal di atas muka bumi ini? Properti yang paling mahal itu sekitar Masjidil Haram Pak. Nilainya 1 meter mungkin ratusan miliar. Orang semacam saya mungkin hidup, mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Belum tentu bisa membayar 1 meter Pak. Tidak tahu ya kalau Pak Hiban, mungkin Pak Hiban 2 kali hidup lah di 1 meter. Kalau saya mungkin 3 kali hidup, 3 kali mati, baru bisa membeli 1 meter. Saking mahalnya properti di sekitar Masjidil Haram. Kalaulah properti di Masjidil Haram saja, seluruh hidupmu kerja, belum tentu kamu bisa membeli 1 meter di sekitar Masjidil Haram dengan tingkat kedamaian yang kita rasakan, ketenangan yang kita rasakan, tangisan dan khusyuk yang kita rasakan kalau kita di Masjidil Haram. Seumur hidup kamu kerja, belum tentu bisa membeli 1 meter.
Apalagi kenikmatan surga yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan Masjidil Haram. Karena senikmat-nikmatnya Masjidil Haram itu konteksnya masih dunia. Maka itulah yang menjadikan kita paham. Kenapa bicara rahmat? Supaya hati kita tidak sombong. Karena kebutuhan kita kepada rahmat itu lebih besar daripada apapun. Dan pasti kita berantakan kalau sudah tidak mendapatkan rahmat. Makanya ada sifat yang dimiliki setan. A'udzu billahi minasyaitonir ar-rajim. Ar-rajim itu apa? Al-ba'idu an rahmatillah. Jauh dari rahmatnya Allah, itulah yang disebut dengan terkutuk. Kalau sudah tidak mendapatkan rahmat, apa yang tersisa pada kehidupan? Siapa yang bisa menolongmu kalau kamu sudah tidak dikasihi oleh Allah? Siapa yang bisa untuk mengangkat kita dengan kemuliaan kalau Allah sudah meninggalkan kita? Makanya butuhnya manusia kepada rahmat itu lebih besar daripada apapun. Dikasihani itu tidak selalu konteksnya negatif. Tapi dikasihani oleh Allah itu merupakan satu makna yang sangat positif pada kehidupan manusia. Makanya rahmat itu menjadi perkara penting yang kita hajatkan sebagai orang yang beriman. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Kalau engkau ya Allah tidak mengampuni aku, tidak merahmati aku, pasti aku menjadi orang yang merugi. Makanya kenapa kita tidak boleh syirik, Pak? Karena syirik dan rahmat tidak pernah berjumpa di satu orang. Kenapa kita tidak boleh melakukan kekufuran? Karena kekufuran dan rahmat tidak pernah bertemu di satu tempat. Itulah rahmatnya Allah. Dan rahmat Allah tidak pernah menyapa kepada orang-orang yang telah melakukan kesyirikan dan kekufuran. Maka setelah kita mengetahui poin yang kedua, bahwasanya doa yang kita ucapkan, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Kita mengetahui bahwasanya doa ini pada permulaan doanya itu penerangan tentang para malaikat ketika menyebutkan tentang sifat rahmatnya Allah. Dan kita paham poin pertama pada sifat rahmatnya Allah, sesungguhnya tidak ada manusia yang tidak bisa hidup tanpa mendapatkan rahmatnya Allah. Yang kedua, poin yang penting ketika bicara tentang masalah rahmatnya Allah, maka sesungguhnya yang kedua, rahmat Allah itu terbagi menjadi dua, kata para ulama. Ada yang disebut dengan rahmat amah, dan yang kedua disebut dengan rahmat khasah. Rahmat amah itu apa? Yaitu setiap rahmat yang meliputi setiap makhluknya tanpa terkecuali. Baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu binatang, baik itu hewan yang besar, ataupun hewan yang kecil sekalipun. Maka semua itu meliputi rahmatnya Allah tanpa terkecuali. Itu yang disebut dengan rahmat secara umum. Dan rahmat secara umum tidak bisa dibeda-bedakan. Bahkan kepada orang yang non-muslim sekalipun ketika mereka tidak beriman, bahkan ketika mereka tidak mengikuti jalan petunjuk Nabi sekalipun tetap mendapatkan rahmatnya Allah secara umum. Karena sesungguhnya itu berlaku kepada setiap makhluknya dan tanpa terkecuali. Itu rahmat secara umum. Ketika kita mendapatkan air, mendapatkan udara, itu rahmat secara umum, di mana itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada setiap makhluknya tanpa terkecuali. Maka itu disebut dengan rahmat yang disebut dengan rahmat amah. Ada yang kedua, yaitu yang disebut dengan rahmatun khasah. Rahmat khasah itu rahmat yang secara spesifik, Pak. Dia bersifat limited edition. Allah tidak berikan kepada setiap makhluknya, tetapi Allah berikan kepada hamba yang Allah pilih dengan rahmatnya ketika dia melakukan ketaatan ataupun komitmen ketika dia meninggalkan dosa. Maka Allah berikan kepadanya rahmat secara khasah. Rahmat secara khasah itu tidak akan bisa dirasakan kecuali orang yang betul-betul menjaga interaksi dia dengan Allah. Menjaga ucapannya, menjaga kondisi keterjagaan hatinya, setiap waktunya, menjaga kebersihan pikirannya, menjaga kebeningan hatinya ketika berinteraksi kepada orang yang beriman. Maka sesungguhnya mereka akan mendapatkan rahmat khasah. Kalau Bapak bisa bangun di tengah malam, lalu Bapak sholat dalam tahajudnya dan qiyamul lailnya ditutup dengan witir, lalu Bapak bisa duduk di atas sajadah, meneteskan air mata, itu disebut dengan rahmatun khasah. Kalau Bapak bisa mengalahkan
Rasa pelit yang tumbuh pada hati kita ketika kita berbagi kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan dari kita, lalu kita memberikan pertolongan itu kepadanya, maka itu disebut dengan rahmatun khasah. Lalu kita mendapatkan ketenangan, lalu kita mendapatkan kelapangan, dan kita mendapatkan kesabaran dalam setiap apapun yang kita jumpai, itu namanya rahmatun khasah. Rahmatun khasah itu tidak dibagikan oleh Allah secara rata, karena itu untuk menunjukkan sifat adilnya Allah. Karena sifat adilnya Allah itu sudah ditunjukkan oleh Allah pada waktu pembagian rahmatun amah, itu sifat adilnya Allah. Itu sifat rahmatnya Allah meliputi setiap makhluk. Tetapi sifat rahmatun khasah, rahmat yang spesifik, itu tidak Allah bagikan secara rata, karena Allah itu adil. Allah bedakan antara orang yang berusaha dengan orang yang tidak berusaha. Allah bedakan antara orang yang taat dengan orang yang tidak taat. Allah bedakan antara pendosa dengan orang yang menjaga hubungannya dengan Allah ketika dia mentaati batasan Allah. Allah bedakan. Makanya orang yang berusaha mendekat kepada Allah dengan ketaatan, sesungguhnya Allah memberikan kepadanya rahmat secara khusus. Allah tenangkan hatinya, Allah lapangkan jiwanya, Allah sabarkan, Allah kuatkan pundaknya, Allah kokohkan setiap langkah kakinya ketika menghadapi masalah. Itu namanya rahmatun khasah. Dan siapapun yang telah mendapatkan rahmatun khasah itu merupakan bagian dari besarnya pertolongan Allah kepadanya. Dan puncak dari rahmat secara khasah itu apa, Pak? Kalau kita diberikan sikap istiqomah di dalam kehidupan kita, istiqomah sabar, istiqomah tenang, istiqomah lapang pada setiap apapun masalah yang kita jumpai, itulah puncak dari rahmat Allah kepada manusia. Ya. Bagaimana seseorang mendapatkan rahmatun khasah? Simpel dan sederhana. Mendapatkan rahmatun khasah itu sederhana perkataannya dan teorinya, tetapi berat aplikasi dan eksekusinya. Apa itu? Kerjakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Itu yang akan menjadikan seseorang mendapatkan rahmatun khasah. Dan ketika seseorang itu mendapatkan rahmatun khasah, tidak ada yang bisa menggantikan kenikmatan itu dengan kenikmatan apapun. Makanya para ulama para ulama yang solih, itu mereka berkata begini, Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma'alaina minan na'imi lajaladuna bisuyuf. Kalaulah para raja dan para pangerannya mengetahui nikmat yang Allah berikan pada hati kami, kata Ibrahim bin Adham ini, seorang ulama tabi'in. Kalaulah mereka mengetahui bagaimana ketenangan yang ada pada hati kami, kenikmatan pada hati kami, lajaladuna bisuyuf, pastilah para raja dan para pangeran datang memerangi kami untuk membedah hati kami. Kalau mereka tahu bagaimana ketenangan yang kami dapatkan pada hati kami. Itu kata Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar. Itu menunjukkan rahmatun khasah. Sebagaimana ketika perang Badar, para sahabat sempat ketakutan, lalu mereka ditidurkan oleh Allah, lalu mereka mimpi basah, Pak. Lalu diguyur dengan hujan, itu namanya rahmatun khasah. Ketika mereka menghadapi perang Ahzab, lalu mereka menggali parit dalam kondisi tegang, karena mereka menghadapi pasukan koalisi yang bersatu untuk melumat untuk melumat penduduk Madinah, tapi mereka tetap mengikuti Nabi dan yakin Allah tidak meninggalkan mereka. Itu namanya rahmatun khasah, Pak. Ketenangan dan keyakinan kepada janjinya Allah lebih besar daripada teori yang diucapkan manusia. Itu namanya rahmatun khasah. Jadi orang yang mendapatkan rahmatun khasah itu mereka telah mendapatkan posisi jauh lebih tinggi daripada posisi manusia awam. Dan itulah sebongkah pertolongan Allah yang paling besar. Allah tidak memberikan rahmatun khasah kepada siapapun, hanya kepada orang yang beriman. Dan itu diberikan oleh Allah atas usaha dan ikhtiar yang mereka lakukan. Bapak berusaha mencari ridhonya manusia, itu perjalanan yang tidak akan mengenal kata selesai. Tapi kalau kita berjalan menuju pada rahmatnya Allah, perjalanan itu ada finishnya. Dan pasti sampai. Tapi perjalanan kita kalau mencari ridhonya manusia, rahmatnya manusia, tidak bisa nyampe kita seumur hidup.
Perjalanan yang tidak pernah terselesaikan pada kehidupan kita itu perjalanan menuju pada tepuk tangan manusia. Anda akan nyampe itu. Selama-lamanya nggak nyampe itu. Tapi perjalanan kita ketika kita paham poin yang pertama, rahmat Allah itu hajat terbesar kehidupan kita. Lalu kita tetapkan rahmat Allah itu yang kita tuju supaya dosa kita, ketaatan kita mendapatkan belas kasihan dari Allah, itu nyampe, Pak. Karena sesungguhnya orang yang berusaha itu akan didekati oleh Allah dan diberikan sesuai dengan apa yang dia ikhtiarkan. Ya. Rahmat itulah yang menjadikan seseorang nanti masuk ke dalam surganya Allah itu ya rahmat itulah. Ya. Tentunya untuk mendapatkan rahmat tadi ada usaha, ketaatan kita kerjakan. Kemadharatan kita tinggalkan. Sudah keburukan itu kita tinggalkan. Dan maaf, kata Imam Ibnu Qayyim, teguran untuk saya, teguran untuk kita semuanya. Janganlah dosa yang kita lakukan ketika tidak mendapatkan hukuman hari ini, janganlah kamu terpedaya. Karena bisa jadi hukuman atas dosamu akan turun 40 tahun ke depan. Baru nanti Allah turunkan itu akibat dari dosamu. Ya. Artinya bahwasanya kita terus berusaha melakukan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran dan dosa. Selama dosa langsung bertaubat, Pak. Karena hukuman atas dosa itu yang membuat kita rumit pada kehidupan kita. Rasa sial yang kita jumpai, tidak keberuntungan yang kita dapatkan, itu bukan karena Allah jahat, tapi karena algoritma dari dosa dan maksiat yang dikerjakan manusia. Itu yang Allah sampaikan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Coba dibaca Pak Tri, Asy-Syura ayat 30. Antum ada mic? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu maka adalah karena perbuatan tangan kamu sendiri dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ini kan Masya Allah ini. Ini jelas banget. Apapun kesulitan, kesukaran, takdir pahit yang kamu hadapi, itu bukan aku, kata Allah. Fabima kasabat aydikum, itu karena perbuatan kalian. Jadi Allah itu tidak mungkin menyulitkan kehidupan kita, Pak. Jadi kalau ada di antara kita akhirnya mendapatkan berbagai macam kesulitan itu karena pasti dosa-dosa kita. Itu pun Allah masih menyebutkan wa ya'fu an katsir. Sebagian besar itu sudah dimaafkan oleh Allah. Kalaulah manusia setiap dosanya langsung menyulitkan dia, tidak ada manusia yang bisa menjalani kehidupan dengan tenang, Pak. Karena apa? Setiap dosa pasti akan menyulitkan. Allah menjelaskan wa ya'fu an katsir. Kamu harus tahu ya, sebagian dosamu, sebagian besar dosamu itu sudah aku maafkan. Tapi tetap ada dosa yang tetap akan kamu dapatkan kesulitan atas dosa itu. Makanya orang ketika berbuat dosa, satu, dia semakin jauh dari rahmat. Dua, kesulitan demi kesulitan itu didapatkan manusia ketika manusia itu berbuat kemaksiatan. Menghilangkan harapan untuk mendapatkan rahmat, menyulitkan hidupnya. Karena itulah bagaimana kehidupan kita berjalan sesuai dengan fitrahnya. Jadi kalau ada di antara kita mendapatkan kesulitan, betul nasihat emas para ulama terdahulu. Kalau kamu dapat kesulitan, jangan langsung menyalahkan orang. Tapi pikirkanlah kesalahan kita itu apa. Jangan selalu melulu menganggap dirimu korban. Karena terkadang kita pelaku atas dosa yang kita kerjakan untuk orang lain tanpa kita sadari. Ya? Jadi Allah itu tidak pernah nyulitkan kita. Yang nyulitkan itu kemauan kita sendiri. Yang menjadikan orang sakit, ya karena kebiasaan makanmu. Pola hidupmu. Itu kan bahasa paling gampang untuk kita mengerti. Untuk menjadi teguran untuk kita. Kenapa ada orang diabetes? Mungkin ya karena pola makannya. Mungkin karena pola pikirnya yang berlebihan. Ketika khawatir, datanglah diabetes itu. Tapi kalau disikapi dengan ridho, tentunya menjadi ibadah kita kepada Allah. Tapi disitulah kita akhirnya paham, tidak ada satupun kesulitan yang kita peroleh kecuali karena ulah perbuatan tangan kita sendiri.
Makanya kenapa kita harus berpikir sebelum kita berbuat dan sebelum kita berucap. Jangan sampai perkataan kita menyulitkan kita dan perbuatan kita memberikan ujian berat pada kehidupan kita. Saya pernah terangkan kan Pak, ada seorang ulama saja tidak lepas dari hukuman Allah, padahal ulama. Kalau Bapak nanti dan Ibu punya waktu, coba dicek biografi Muhammad bin Sirin, ulama besar beliau. Tapi ketika beliau di usia senja, beliau mendapatkan sebuah ketetapan takdir yang lumayan pahit. Beliau tidak bisa bayar utang dan dijebloskan ke penjara. Tapi ketika beliau itu dijebloskan ke penjara, di balik jeruji besi dia berpikir, ini dosa apa yang menyebabkan aku dijebloskan ke penjara? Jadi dia tidak langsung berpikir tentang kebaikannya, tapi berpikir tentang sisi kesalahannya. Itulah orang mukmin. Berulang-ulang akhirnya, mungkin Bapak sebagian sudah tahu jawabannya. Ternyata sekitar beberapa puluh tahun yang lalu, ketika Muhammad bin Sirin masih relatif muda, beliau pernah memanggil orang dengan panggilan, ya gharib, anak muda, banyak utang. Dan perkataan itu sudah diucapkan puluhan tahun. Dan dirasakan akibat dari ucapan itu balik sebagaimana bandul balik kepada tempatnya. Dan Muhammad bin Sirin merasakan akibatnya ketika beliau tidak bisa bayar utang. Coba Pak, panggilan cuma kata gharib, orang yang utang. Seorang Muhammad bin Sirin ditegur sama Allah. Itu kan pelajaran-pelajaran tentang kehidupan yang begitu cemerlang disampaikan dan ditampilkan para ulama terdahulu. Jujur, tanpa rekayasa, tanpa manipulasi. Karena begitulah cara kita mempelajari, kita menjalani metode kehidupan kita. Makanya kembali ke tadi, sesungguhnya kita akhirnya paham. Kenapa kita disuruh untuk istighfar setiap waktunya? Kenapa kita harus tajdid, refresh setiap waktunya Pak? Karena yang membuat rumit itu ya kita ketika jarang untuk merefresh kembali dosa kita, untuk bertobat dan meminta ampunan kepada Allah. Kapan laptop kita itu bermasalah? Kalau jarang-jarang kita bersihkan file-file yang tidak penting, Pak. Bapak coba aja, punya laptop, jarang dibersihkan, jarang didefrag. Tahu defrag ya? Do you know defrag? Yes, I do. Defrag itu merapikan, Pak. Komputer kita pakai begitu lama, tidak pernah kita defrag, tidak pernah kita maintenance, tidak pernah kita bersihkan gitu, dan kita tidak pernah memasang antivirusnya. Komputer itu jadi hang, Pak. Tidak bisa berfungsi sebagaimana semestinya. Bukan karena komputernya murah, bukan. Perawatannya yang tidak baik. Itu pula yang menjadi sebuah teguran untuk saya, untuk kita semuanya. Masalah susah itu karena kita yang salah memberikan maintenance pada kehidupan kita. Kalau kita dosa, kita merasa nyaman. Karena kita tidak mendapatkan kesulitan dosa itu sekarang. Lalu kita merasa tidak apa-apa. Padahal tidaklah dosa. Pasti akan turun kesulitan. Walaupun harus menunggu 40 tahun. Itu tetap akan Allah tegur kita supaya kita tahu kesalahan kita dan kembali sama Allah. Masya Allah. Jadi kita mengharapkan rahmat khasah. Kalau Bapak minta rumah, Bapak minta mobil, boleh, tidak apa-apa. Ustadz berdoa minta dunia, boleh, boleh. Kalau kita tidak minta sama Allah, terus minta sama siapa? Sampai garam kita yang tumpah pun kita minta gantinya sama Allah. Berdoa meminta dunia boleh. Tapi maaf, permintaan tentang dunia itu bersifat rahmatun amah, itu rahmat umum, receh itu. Karena setiap orang pasti akan mendapatkan itu sesuai ketetapan takdirnya. Tapi mintalah kepada Allah rahmat khasah, rahmat yang paling tinggi. Yang tentunya kita akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan istiqomah. Dan itu tidak bisa didapatkan oleh setiap orang. Itu yang kedua. Poin yang ketiga yang kita harus mengerti adalah bagaimana kehidupan kita nampak rahmatnya Allah itu kita peroleh atau diperoleh sama manusia.
Tanda seorang manusia itu sudah mendapatkan rahmat itu apa? Banyak, Pak. Salah satunya tanda seseorang itu mendapatkan rahmat dikatakan oleh Syekh Utsaimin. Orang itu kalau sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang nampak pada kehidupan mereka itu apa? Orangnya lembut. Ketika mereka bersikap, terutama ketika berhadapan dengan orang yang beriman. Kelembutan itulah yang menjadi salah satu indikator turunnya rahmat pada kehidupan manusia. Mana dalilnya? Syekh Utsaimin menyampaikan surat Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulika. Karena sebab rahmatnya Allah, kamu berlaku lemah lembut. Kalaulah kamu keras lagi bengis, tentulah orang akan menjauh dari dirimu. Ayat ini merupakan sebuah landasan, Pak, bahwasanya rahmat itu memiliki pantulan pada kehidupan manusia. Bahwasanya rahmat itu memiliki pantulan. Siapa yang mendapatkan pantulan dari rahmatnya Allah? Orang yang mereka itu mendapatkan kelembutan. Makanya Nabi itu betul-betul lembut dalam sikapnya. Makanya kita mendapati tidak ada guru sebijak Rasulullah di dalam menyikapi. Makanya maaf, kalaupun hari ini kita berdakwah, ngajar, kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, jangan seakan-akan kita itu mewakili Nabi seluruhnya. Janganlah, kamu itu tetap manusia umatnya, bukan Nabi. Dan maaf, kalau ada orang yang membenci dirimu itu bukan berarti membenci sunnah. Bisa jadi dia membenci akhlakmu, bukan membenci sunnah yang kamu ajarkan. Karena sesungguhnya tanda rahmat itu kelihatan, lintalahum. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulika. Maka nampak linta itu lain dia. Jadi akhirnya kita teringat dengan hadis Nabi, hayyinun layinun qarib sahal. Karena kata lintalahum itu sama akar kata dengan kata layinun. Layinun itu luwes, lunak dia. Sehingga akhirnya betul-betul menjadi pribadi yang mendatangkan keselamatan bagi orang muslim. Sehingga akhirnya orang-orang itu baik dia pendosa ataupun dia belum sempurna dalam perjalanannya, maka dia mendapatkan ketenangan ketika kita bersama dengan orang yang terpantul pada kehidupan mereka itu rahmat. Makanya orang kalau sudah dapat rahmat itu luar biasa. Dia menjadi luas tanpa meninggalkan ketegasan. Menjadi orang yang lembut tanpa meninggalkan komitmennya kepada kebenaran. Tapi menjadi pribadi yang sangat luar biasa di dalam kelembutan, terutama orang yang beriman. Jadi orang beriman itu mendapatkan haknya untuk dicintai. Orang beriman mendapatkan haknya untuk mendapatkan dijaga kehormatannya, dijaga hartanya, dijaga darahnya. Dan siapa guru terbaik? Siapa guru terbaik di dalam memantulkan sifat rahmat yang begitu besar? Ya Nabi Muhammad, Pak. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pribadi yang luar biasa. Ketika ada seseorang ngimamin sholat, lalu selalu membaca Al-Ikhlas. Dan ketika dia mengimami sholat, selalu membaca Al-Ikhlas disambung dengan surat yang lain, ataupun membaca surat yang lain ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang menjadi makmum yang tidak nyaman dengan pemilihan surat semacam itu kalau dia mengimami sholat. Tapi dia imam yang ditunjuk Nabi. Falamma raja'u fima makna, falamma raja'u ilal Madinah. Ketika pulang ke Madinah, para sahabat yang tadi diimami oleh beliau itu tidak diam, langsung datang kepada Nabi. Fasa'alu dzalika ilan Nabi, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi, imam yang kamu tunjuk selalu membaca surat yang lain ditutup surat Al-Ikhlas atau membaca surat Al-Ikhlas ditutup dengan surat yang lain?" Perhatikan bagaimana lainnya Nabi. Tanpa menanggalkan ketegasan seorang Nabi Muhammad. Saluhu li ayyi shay'in yasna'u dzalika. Tanya dia dulu, kenapa dia melakukan itu? Tanyalah itu utusan kepadanya. Kenapa kamu selalu membaca surat Al-Ikhlas? Li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'aha. Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu sifat-sifatnya Allah dan saya senang membaca sifat-sifatnya Allah.
Dibawa lagi jawaban itu kepada baginda Nabi. Lalu Nabi dengan begitu lembutnya berkata, akhbiruhu bi annallaha yuhibbuhu. Kabarkan sama dia, Allah jatuh cinta kepadanya karena dia mencintai surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Bapak dan Ibu walaupun belum pernah mendengar hadis ini, saya yakin surat yang Bapak cintai itu surat Al-Ikhlas. Tapi bukan karena dalilnya, tapi karena ya itulah yang paling pendek. Tapi lainnya Nabi itu kelihatan, Pak. Berulang-ulang kan saya sampaikan, Nabi bisa mendapatkan ada seseorang Abu Bakroh sholat sembari ruko ketika sebelum memasuki Masjid Nabawi. Loh sambil ruko Pak, jalan itu, coba saya praktekkan supaya kita ngerti. Dia melihat jamaah Nabi sudah pada ruko, beliau masih di luar masjid, dia ruko. Lalu jalan Pak. Supaya beliau mendapatkan rakaatnya. Karena apa? Siapa yang mengadroka ruko, adroka rok'ah fima makna. Siapa yang mengetahui ruko itu mengetahui satu rakaat. Tapi perhatikan jawaban Nabi. Ketika beliau bertanya setelah selepas sholat, siapa yang jalan sambil ruko? Apakah Nabi menyebutkan, kamu itu ya sahabat, gak ngerti sunnah, gak ngerti ilmu, belajar dong? Enggak. Nabi langsung berkata, siapa yang tadi jalan sambil ruko? Saya ya Rasul. Lalu Nabi mengatakan, Zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambahkan kepadamu semangat kebaikan. Walatu'id, ada yang mengatakan, walatu itu ada 3 qiraah di dalam kata Nabi itu. Saya nggak membahas fikihnya panjang. Tapi kurang lebihnya salah satu maknanya, jangan diulang lagi ya. Itu luwes Pak. Jadi laki-laki sebagai suami juga luwes Pak, jangan kaku. Terkadang Nabi bisa tegas ketika menyobek-nyobek tirai ketika ada gambar makhluk hidupnya. Tapi terkadang Nabi itu menjadi pribadi ketika Ibunda Aisyah gharat dalam kondisi cemburu lalu membanting hidangan yang diberikan sama istri yang lain. Maka tetap Rasulullah dengan begitu santunnya menenangkan hati para sahabat yang kaget. Gharat ummukum. Ibu kalian lagi cemburu. Dan menggunakan kata diksi itu ummukum. Supaya mereka memaklumi tentang seorang wanita. Itu namanya lain Pak. Mencari ahlul ilmi banyak. Tapi mencari ahlul ilmi yang memiliki sikap insaf dan lain itu susahnya luar biasa. Makanya terkadang salah satu parameter kita untuk memilih seseorang untuk dijadikan rujukan ilmu itu lainnya itu harus kita lihat dalam akhlaknya. Kenapa begitu Ustaz? Kalau kita sampai mengambil ahlul ilmi yang tidak memiliki sifat insaf, lain, justru terkadang itu malah mengotorkan hati kita. Kok Ustaz ngomong begitu? Iya. Mana dalil antum? Oke. Dalilnya perkataan dari Imam Syafi'i. Man ahabba ayaftahallahu lahu qalbahu aw yunawwirahu fa'alaihi bil khulwah wa tarkus sufaha wa qillatul aql wa bughdhi ahli ilmi alladhi laysa ma'ahum insafun wala adabun. Perkataan ini ada di dalam kitab Mawsu'atul Adab Al-Murattabah ala Hurufil Hijaiyah Abdul Fatih Said Nada hafizahullah ta'ala. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu pengen diberikan rasa manis, pengen dilapangkan hatimu, diberikan cahaya pada jiwamu, maka hendaklah khulwah, sering berduaan dengan Allah. Sedikit makan, tinggalkan orang yang bodoh yang selalu bicara maksiat dan dosa. Dan bencilah orang berilmu yang tidak bisa memberikan kepadamu sikap insaf, bijaksana, dan tidak memiliki adab. Para sahabat itu menjadi manusia-manusia yang mereka itu betul-betul mampu menghargai apa yang ada di sekeliling mereka itu karena mendapatkan contoh dari Nabi. Itulah Rasulullah SAW. Makanya betul apa pantulan atau pantulan sikap rahmat yang mengenai kepada kehidupan manusia. Lembut dia. Dan dia menjadi pribadi yang betul-betul memiliki 4 sifat. Jadi pecahannya dari sifat lintalahum, ya, lintalahum yang Allah sampaikan dalam surat Al-Imran tadi, itu pecahnya ada 4. Hayyinun, layinun, qaribun, sahal. Hayyinun itu apa? Rendah hatinya. Dia la yatarafa nafsahu. Dia nggak perlu ngangkat dirinya, Pak. Matahari tidak perlu menjelaskan dirinya tinggi. Maaf ya. Apakah ketika Ali bin Abi Thalib
dan Muawiyah ketika mereka terlibat dan ada masa fitnah sampai akhirnya ada peperangan di antara mereka. Pernah nggak Ali bin Abi Thalib ngomong sama Muawiyah, "Hei Muawiyah, kamu tahu nggak saya ini orang yang telah dinobatkan oleh Nabi dengan surga?" Enggak, Pak. Bisa nggak Ali bin Abi Thalib mengumumkan itu bahwasanya dia pernah dinobatkan oleh Nabi mendapatkan liwa? Lalu Nabi mengatakan siapapun yang mendapatkan liwa ini berarti dia telah cinta sama Allah dan Allah pun mencintainya. Dan itu testimoni disaksikan banyak orang itu. Tapi pernah nggak Ali bin Abi Thalib lalu mengatakan kepada Muawiyah, "Hei Muawiyah, kamu tahu nggak mertuaku itu Muhammad Rasulullah SAW. Istriku itu adalah penghulu wanita di surga. Anakku itu 2 penghulu surga. Dan aku pun telah dinobatkan oleh Nabi sebagai salah satu penduduk surga." Pernah nggak omongan itu keluar oleh Ali ketika berhadapan dengan sahabat Muawiyah? Nggak pernah, Pak. La yatarafa nafsahu. Nggak perlu ngangkat dirinya, Pak. Sahabat Utsman, pernah nggak beliau ketika beliau dalam kondisi diserbu oleh para oleh para pengacau dan gerombolan itu, lalu beliau sedang baca Quran ketika ada orang naik ke atas rumahnya gitu. Lalu mengatakan, "Kalian bunuh saya, orang yang pernah dikatakan Nabi sebagai orang yang akan mati syahid ketika di atas gunung Uhud." Apakah kalimat itu yang keluar dari sahabat Utsman? Enggak, Pak. Justru yang berteriak istrinya ketika istrinya mengatakan, "Apakah kalian membunuh orang yang menyelesaikan 1 khatam Al-Quran dalam 1 rakaatnya?" Sahabat Utsman yang hartanya lebih fasih daripada khutbahnya. Karena khutbahnya seorang Utsman bin Affan itu tidak sampai beberapa menit, Pak. Makanya para ulama mengatakan huwa afsahu malan min lisanihi. Utsman itu sahabat yang paling fasih hartanya daripada perkataannya. Tapi yang menarik adalah 10 sahabat yang dijamin surga ini, yang kita semuanya tahu, Pak, ketika mereka telah mendapatkan dan dinobatkan secara sah, confirm mereka itu sebagai penghuni surga, dan Nabi yang mengucapkan shadiqul masduq, ucapannya benar. Kalau benar masih biasa, Pak. Ucapannya benar dan dibenarkan oleh Allah, itu saja tidak membuat para sahabat itu mengangkat hati mereka. Loh, kita ini ngapain ngangkat diri kita lalu merendahkan orang itu? Kita ini sedang memerangi diri kita sendiri sebenarnya dalam proses kita mencari ilmu. Betul kata Imam Al-Ghazali, musuh terbesar penuntut ilmu itu ya dirinya sendiri. Sama musuhnya para duat itu ya dirinya sendiri sebenarnya. Karena apa? Kalau kita sudah betul-betul ini tuh lembut, Pak, sama orang beriman. Oh, sama-sama kita sujud sama Allah. Kecuali betul-betul menyimpang dari ketetapan yang telah ditetapkan di dalam ahli sunnah wal jamaah. Maka itulah dikatakan oleh fabima rahmatim minallahi lintalahum. Lah, Allah itu menyebut awal ayatnya itu dengan kata fabima rahmatim minallah. Bahwasanya Allah itu menyebut dengan rahmatnya Allah kamu lembut. Jadi kalau kita ingin mengukur kelembutan hati kita, ya dengan tadi. Kalau kita ingin mengukur rahmatnya Allah, ya dengan kelembutan kita. Maaf ya, jangan sampai nanti istri kita itu menganggap orang yang paling keras saya nikahi itu kamu. Dan jangan sampai kita seorang laki-laki itu berkata sama istri kita, "Kamu itu keras sekali." Karena tanda rahmat itu adalah kelembutan. Hayyinun, rendah hati. Layyinun, lunak, Pak. Tahu kondisi dalam berbagai macam hal. Makanya Nabi ketika mendapati ada seseorang yang ngomong, dalam hadis nanti dibuka Riyadhus Shalihin, ada seseorang bersin ketika di dalam shaf sholat. Lalu ketika bersin, dia baca alhamdulillah, ada satu sahabat lalu mengucapkan yarhamukallah. Nah, suaranya keras, Pak. Dia belum tahu bahwa saya nggak perlu menjawab orang bersin itu. Lalu ketika dia menjawab yarhamukallah, para sahabat-sahabat yang lain itu melihatnya. Lalu dia malah tambah ngomong, "Ngapain kalian ngeliatin aku?" Coba, Pak. Yang sahabat lain tambah mempelototin, Pak. Ya tambah dia bicara, Pak. Coba bayangkan, Nabi lagi sholat. Nabi, Pak, lagi sholat. Orang yang paling peduli akhirat itu siapa kalau bukan Nabi, Pak? Siapa yang bisa mengalahkan perhatian Nabi sama akhirat? Tidak ada, Pak.
Siapa yang paling khusyuk dalam sholat? Nabi, Pak. Tidak ada yang ngalahkan Nabi dalam tingkat khusyuknya dalam sholat, Pak. Ketika pembicaraan di belakang itu semacam itu, Nabi setelah selesai lalu berkata, tidak mengatakan siapa tadi yang ngomong. Mikir dong, enggak. Ngaji dong, enggak, Pak. Lalu Nabi mengatakan ini sholat. Di dalamnya doa, di dalamnya tasbih, dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Loh, Pak. Loh, kehormatannya masih dijaga, Pak. Sampai akhirnya orang itu memberikan testimoni. Aku tidak pernah mendapati seorang mu'alim seindah dan sebagus Nabi. Baik sebelum aku ketemu Muhammad ataupun setelah Rasulullah meninggal dunia. Itunya Nabi, Pak. Makanya akhirnya kata-kata lain itu, lunak itu betul. Arab Badui, tidak puasa Ramadan, mencampuri istri, Pak. Datang kepada Nabi lalu mengatakan, waqatu baina imrati fi nahari Ramadan. Saya mencampuri istriku di siang hari bulan Ramadan, ya Rasulullah. Nabi itu ya nggak marah gitu loh. Nabi itu langsung ya sudah bebaskan, kamu puasa 2 bulan. Tidak mampu. Itu pun Nabi tidak mengatakan, lakukan dulu, coba dulu. Jawab aja. Enggak, Pak. Tidak mampu ya Rasulullah. Ya sudah bebaskan budak. Tidak kuat ya Rasulullah. Nabi tidak ngomong. Makanya sebelum ngelakuin kayak gitu tuh mikir-mikir. Nah gitu, Pak. Bisa nggak Nabi ngomong kayak gitu, Pak? Bisa Rasulullah ngomong kayak gitu, Pak. Coba, Pak. Bapak pernah nggak dapetin guru kayak gini, Pak? Ya sudah, bebaskan budak. Tidak mampu ya Rasulullah. Ya sudah, berikan makanan kepada 60 orang miskin. Tidak punya ya Rasulullah. Lu diambilkan kurma dari dalam, Pak. Nih kurma bagikan kepada tetanggamu. Lu masih ditawar. Ada nggak tetangga yang lebih miskin daripada saya ya Rasulullah? Ya sudah, buat kamu. Coba, Pak. Kalau sunnah dan tauhid disampaikan dengan tingkat kelainan semacam ini, luar biasa, Pak. Tidak ada yang membencinya kecuali orang yang rusak itu hatinya. Tapi ketika kita menyampaikan tauhid dan sunnah yang terkadang penuh dengan kekurangan cara kita, kelembutan kita, ya maaf, bisa jadi orang yang membencimu itu bukan membenci apa yang kamu sampaikan, membenci akhlakmu, membenci akhlak saya. Itu yang kita harus selalu mengerti. Nabi itu lain. Tapi tanpa menanggalkan bagaimana ketegasan beliau. Tegasnya Nabi itu luar biasa. Coba Pak, Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal itu salah satu sahabat Nabi. Pernah dalam satu peristiwa, itu Sofwan bin Mu'attal dilaporkan sama istrinya. Ini nih kalau tidur ngorok dia, ya Rasulullah. Telat subuhnya. Coba Pak. Dilaporkan istrinya Sofwan bin Mu'attal. Tahu Sofwan bin Mu'attal? Salah satu sahabat yang terlibat di dalam masalah fitnah kepada Ibunda Aisyah ketika memberikan onta. Kenapa beliau itu terlambat sampai akhirnya tertinggal dari pasukan Nabi? Sebagian para mu'arrikhin itu mengatakan karena Sofwan bin Mu'attal itu suka tertidur kalau jalan. Jadi kalau orang jalan itu kena angin dikit tidur dia. Kayak anak saya nomor 6 itu, kena angin dikit tidur dia. Makanya kalau jalan-jalan tuh saya bingung gitu. Kenapa? Ini belum sampai depan pasti tidur. Lah Sofwan bin Mu'attal itu orangnya cepat tidur. Lah dilaporin sama istrinya. Nabi lalu tanya, nanti dicari jawabannya. Ditanya sama Nabi, Sofwan, apakah betul kalau kamu tertidur sering, sholat subuhnya telat? Iya ya Rasulullah. Kama ta'lam anni askil qaum. Ya Nabi, sebagaimana engkau tahu, saya itu orang yang selalu mencari air untuk keluarga. Jadi Sofwan bin Mu'attal itu dapat tugas di keluarganya, keluarga besarnya itu selalu ngambil air. Mikul air dia. Makanya karena kelelahan, sering tidurnya itu lelap sekali. Dan kadang-kadang terlambat sholat subuh. Tapi perhatikan Nabi. Nabi ketika berketemu dengan Sofwan bin Mu'attal itu Rasulullah itu mengatakan apa? Nabi tidak langsung nyalain panjang lebar. Kamu tahu nggak sholat subuh itu tonggak kehidupan seseorang dalam sholat. Membedakan mukmin dengan munafik. Nabi tidak menggunakan sabda itu. Nabi mengatakan, idza qumta fa'aqimis shalah, ya sudah. Kalau kamu nanti bangun habis subuh langsung sholat, Sofwan. Dan itu menunjukkan tentang lembutnya Nabi.
memberikan udurnya gede sekali. Itulah Rasulullah. Dan kita merindukan guru sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak rindu gak sama guru yang sebaik ini? Lembut, rendah hati, tutur katanya itu tidak panjang-panjang, pendek-pendek. Sehingga para sahabat itu jatuh hati kepada Nabi bukan karena mereka memang harus beriman kepada Nabi, tapi karena mereka betul-betul jatuh hatinya itu terpincut dengan Nabi, dengan seluruh apa yang ada pada kehidupan Rasulullah. Makanya naif sekali kalau kita terus dibenci terus langsung kita mengatakan kamu membenci sunnah ya. Enggak benci sunnah kita. Mungkin benci perbuatan saya. Dan itu yang terkadang kita dapatkan. Makanya sifat rahmat itu terpantul. Sebagaimana dalam surat Ali Imran 159. Minta rahmat Pak, supaya dilembutkan kembali hati kita. Jangan sampai anak-anak kita lalu mengatakan, Papa itu marah aja. Jangan sampai nanti anak kita ngomong dan ngomentari, Mama itu marah aja. Kecuali kalau Mama lagi di masjid ya, senyum-senyum. Coba kalau rumah, marah-marah Mama itu. Jangan gitu. Supaya kita dapatkan kelembutan. Jauh kita dari rahmatnya Allah, jauh Pak. Kita masih suka tenggelam dalam emosi. Maka sesungguhnya cermin dari rahmatnya Allah dalam sikap kita itu penuh dengan kerahmatan. Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Nah, coba. Jadi dia tidak keras lagi bengis, Pak. Makanya dia hayyin, dia layin. Qarib itu apa? Deket, Pak. Sama orang itu ngerasa kalau ketemu tuh seakan-akan teman lama walaupun memang baru berjumpa sekali. Ya, sahal, gampang memudahkan, tidak menyusahkan. Maka sesungguhnya itulah yang orang-orang yang mereka itu diharamkan dari neraka. Kenapa? Kelembutan itu dasar Allah memberikan rahmat kepada manusia. Lembut itulah Pak yang memberikan rahmatnya Allah pada kehidupan kita. Lembutlah. Siapa yang paling berat mendapatkan kelembutan kita? 1, orang tua kita. 2, guru kita. Wa man yu'allimuka fiddin. Siapapun yang ngajarin kamu agama, hormati, sayangi. Abawaikum yunzilukum minas sama ila dunya. Wa may yu'allimukum yarfa'ukum minat dunya ila sama. Kan kata Imam Nawawi begitu. Orang tua kita itu nurunkan kita dari langit ke bumi. Ya kan? Dulu kita diminta sama orang tua kita, ya Allah kasih kami keturunan. Turunlah kita Pak dalam keturunannya. Guru kita yang mengajarkan agama, ngangkat kita dari rendahnya dunia menuju kepada kehidupan langit akhirat. Kalau tidak cocok, tidak apa-apa Pak. Tapi jangan menghilangkan sifat rahmat untuk guru kita. Makanya saya tuh kadang-kadang nggak suka gitu ya. Ada orang penuntut ilmu, entah benar atau tidak benar. Kadang-kadang begini. Ya, dulu saya belajar sama dia. Sekarang sudah tidak belajar sama dia. Kamu aja membalas ilmu yang telah kamu ambil darinya aja belum kok. Kamu sudah menghujatnya. Seakan-akan kamu telah merasa lebih baik dari dirinya. Kalaupun ada sesuatu yang kamu hari ini tidak cocok, tidak usah kamu itu memperlihatkan permusuhan sama orang yang pernah ngajarin kamu, walaupun cuma 1 huruf. Imam Syafi'i pernah jalan, Pak. Ketemu Arab Badui, coba. Lalu Arab Badui itu dipeluk, dicium itu sama Imam Syafi'i. Dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan cium, ada yang mengatakan dipeluk. Lalu murid-muridnya Imam Syafi'i itu tanya, ini siapa? Ini guru saya. Lu yang ngajarin yang mana? Karena semua guru-guru engkau tuh kami tahu. Tapi kok yang ini skip ya? Kami nggak ngerti. Lu apa yang diajarkan olehnya kepada engkau, wahai Imam Syafi'i? Perhatikan coba. Ini guruku karena telah mengajari aku untuk membedakan mana anjing yang balik dan mana anjing yang tidak balik. Masya Allah ya. Imam Syafi'i itu belajar agama. Sampai ngurusin masalah anjing itu dibedakan yang balik dan tidak balik. Karena dalam surat Al-Maidah itu membahas tentang anjing. Sampai orang yang telah memberikan usahanya dalam ilmu itu sampai dia pengen tahu membedakan anjing yang jantan, anjing yang balik dengan tidak balik itu kayak apa. Lalu Imam Syafi'i berkata, anjing yang balik kalau dia kencing ngangkat kaki. Kalau anjing belum balik, kalau dia kencing tidak ngangkat kaki. Nanti Bapak kalau ngeliat ada anjing ngangkat kaki, balik. Gitu Pak. Lu itu dihormati sama Imam Syafi'i.
Masalah kita cocok atau enggak cocok, misalkan kita sama guru wajar Pak, tapi enggak usahlah kita sok bicara gitu, komen, dulunya saya berilmu, ngambil ilmu dari dia, sekarang tidak lagi, saya tidak sudi ngambil. Loh, ilmu yang kamu dapetin aja belum kamu balas dengan sebaik-baik pembalasan kok. Sudah seakan-akan kamu menyapihnya dan kamu memuntahkannya lebih daripada seekor anjing ketika memuntahkan isi perutnya. Lu mana akhlak kamu itu sebagai seorang penuntut ilmu? Saya tuh belajar sama banyak orang Pak. Ada yang saya sekarang masih dapat dan saya mengambil ilmu darinya, ada yang sudah tidak saya ngambil ilmu darinya. Tapi orang-orang yang tidak saya ambil lagi ilmunya itu tidak pernah saya proklamirkan dan tidak pernah saya deklarasikan kemana-mana. Cukup itu bagi saya aja. Saya tetap menghormatinya. Walaupun 1, 2, 3, 4 saya tidak lagi bersama dengannya. Janganlah kayak gitu. Karena orang yang pantas mendapatkan kasih sayang dari kita itu guru kita setelah orang tua kita. Yang ketiga, ya keluarga kita. Yang keempat, orang yang beriman, yang solih Pak. Yang punya ilmu, walaupun mungkin tidak sama dengan kita. Yang kelima, orang umum. Maka mereka mendapatkan kasih sayang dari kita. Makanya akhirnya di situ kita mendapati apa yang kita dapatkan itu tentang sifat rahmat. Maka sesungguhnya itulah yang menjadikan kita memahami poin yang ketiga. Sesungguhnya perkara yang bisa kita lihat dalam kehidupan seseorang mendapatkan rahmat itu lembut Pak. Sekali lagi ya Pak, Ibu jangan untuk menilai orang lain. Tidak usah nilai-nilai orang lain. Oh, cocok ini kajian ini untuk dia. Bukan Pak, kajian itu untuk kita. Wah coba teman saya yang itu ikut ini, harusnya ikut. Tidak usah lah kita mikir gitu. Ilmu itu mengkoreksi kita, bukan untuk mengkoreksi orang lain. Ya. Itu yang kita harus paham. Yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunafiru. Mudahkan, jangan mempersusah. Berikanlah kabar gembira. Janganlah kita membuat lari orang itu dari agama Allah. Ya tentunya ada kaedah-kaedahnya. Tidak boleh lalu kita akhirnya tidak punya kaedah, akhirnya memudahkan orang itu, akhirnya kita tanpa ilmu juga tidak diperbolehkan. Dan haram apapun yang tanpa dilandasi dengan ilmu. Yang berikutnya yaitu adalah yang penting kita juga harus paham adalah pengaruh yang harus kita miliki ketika kita memahami sifat rahmatnya Allah itu apa? Jangan pernah berhenti. Harapanmu kepada rahmatnya Allah sebagaimana tidak berhenti degup jantungmu dan tidak berhenti nafas yang kamu tarik. Ya, artinya seorang manusia itu harus ngisi terus Pak. Paru-paru imannya itu dengan insya Allah saya mendapatkan rahmatnya Allah. Tentunya usaha mendapatkan rahmat Allah disertai dengan dua usaha tadi. Apa yang diperintahkan lakukan, apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Tapi hati kita tidak boleh kehilangan dari rahmatnya Allah. Maaf ya Pak, di dalam Syarah Riyadhus Shalihin disampaikan, kalau kita masih muda, yang harus kita pakai itu adalah khauf, takutnya kita sama Allah. Allah itu keras adabnya, Allah itu keras siksanya. Tapi kalau kita sudah tua dan merambah tua, ya seperti siapa ya Pak ya, Heban ya, Pak Heban. Seperti beliau. Kalau saya masih tengah-tengah lah. Kalau kita sudah merambah tua, Pak, yang diingat jangan siksa Allah terus-terusan. Yang diingat itu rahmatnya Allah. Insya Allah, Allah tidak mengharamkan saya dari rahmatnya dan belas kasihnya. Dan saya berulang-ulang sering sampaikan ke Bapak. Salah satu di antara rumpun dan poin yang disampaikan Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Disampaikan oleh Imam Qurtubi, kalau kamu sedang menjenguk orang sakit, merawat orang sakit, maka salah satu yang kita harus lakukan adalah memberi harapan kepada hatinya bahwasanya dia insya Allah merupakan hamba yang layak mendapatkan rahmat. Jangan diceritakan dosanya, jangan diceritakan maksiatnya, jangan diceritakan tentang adab Allah yang pedih ketika orang sudah sakit. Orang sakit gitu. Malah gimana? Bener kan sekarang? Masya Allah. Dulu dikasih tahu nasihat nggak mau percaya kamu. Jangan Pak, salah. Sunnah itu
Kalau kita menghadapi orang sakit itu menenangkan, Pak. Makanya bahasa doanya kan indah. La ba'sa tahurun. Tidak apa-apa, insya Allah menghapuskan dosa. Jangan ditambahi dengan informasi yang memberatkan. Sakit apa? Tipes. Kemarin tetangga saya 2 hari meninggal. Sesek Pak dadanya Pak. Kenapa ini? Sakitnya berat ya? Iya Pak, sudah berat. Gitu. Dulu pas muda kelihatannya kamu tuh pelaku maksiat ya. Sebentar lagi tuh gejolak api neraka dan jilatannya akan nyata. Benci mati Pak, akhirnya Pak. Berikan harapan dia untuk senang pulang. Karena dia pulang kepada Allah yang rahmatnya lebih besar daripada seluruh kasih sayang manusia walaupun dikumpulkan dari timur dan barat. Makanya saya alhamdulillah itulah Pak nikmatnya syukur, nikmatnya ilmu Pak. Makanya ketika bapak atau ibu ketika pas meninggal dunia karena dulu sudah mengkaji kitab At-Tadhkirah itu, saya itu Masya Allah ketika bapak dalam kondisi sakit, yang saya selalu sampaikan tuh kisah-kisah indah yang beliau pernah lakukan bersama kami pada keluarga. Bapak itu orang yang sabar, ngerawat 2 kakak saya yang cerebral palsy, merawat saya. Bapak rela ini, bapak rela itu. Bapak nangis itu. Sudah nak, gitu. Tidak apa-apa Pak, supaya bapak sebentar lagi panen. Dan akhirnya orang itu senang Pak. Makanya akhirnya Rasulullah mengatakan, La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali mati ya, kecuali kalian itu berprasangka yang baik sama Allah. Inilah perjalanan 4 dari rahmatnya Allah. Ada ilmunya Allah. Sesungguhnya ilmunya Allah itu meliputi semua yang telah kita perbuat. Artinya Pak, kalau amalan Bapak dan Ibu tidak ada manusia yang tahu, tidak usah khawatir. Karena Allah itu meliputi rahmat dan ilmunya kepada setiap makhluk. Tidak ada satupun yang terlewatkan dan tidak ada satupun yang terjatuh. Bisa jadi manusia lupa terhadap perbuatannya, tetapi Allah tidak pernah lupa terhadap apa yang diperbuat manusia. Inilah doa indah yang diucapkan, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Kita sudah selesai tentang pembahasan ini. Semoga kita senantiasa yakin dengan rahmatnya Allah setiap waktunya, setiap saatnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Pekan depan kita melanjutkan surat doa Rabbana yang ke-31 insyaallah. Semoga Allah merahmati kita, merahmati para guru-guru kita, terutama yang mengajar di Masjid Al-Falah. Ya, semoga para ustadz, para guru diberikan keikhlasan, diberikan persaudaraan, Pak. Saya tuh selalu ingin banget setiap masjid yang diisi oleh banyak ustadz, ustadz-ustadznya itu harus memberikan contoh, duduk bareng-bareng. Jangan hanya duduk ngajar doang, setelah itu pergi ketika diajak pertemuan tidak mau. Jangan gitulah. Yang namanya kamu sudah ngajar satu masjid itu harusnya kita mau duduk bareng-bareng dengan para ustadz yang lain. Karena kita sedang mengerjakan proyek bersama dalam dakwah. Makanya saya di masjid saya, di kompleks saya Pak, saya selalu memberikan sebuah instruksi. Siapapun boleh ngajar di sini. Selama 1. Ketika dia ngajar, dia mau ketemu sama ustadz yang lain ketika ada acara-acara yang diadakan oleh masjid. Tapi kalau hanya mau ngajar doang, lalu pergi, lalu tidak mau ketemu, gimana sih mau ngerjakan proyek bersama-sama bangun umat, tapi akhirnya maunya menang sendiri? Tidak bisa lah kayak gitu. Rendah hatilah saya, rendah hatilah semua orang yang beriman. Karena agama ini tidak akan ditegakkan kecuali orang yang memiliki kerendahan hati dalam kehidupan ilmu dan ibadahnya.